Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrianor. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 pada LPTK IAIN Palangkaraya dengan NIM 254267314112. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan tugas akhir modul, yaitu uji kinerja pada siswa-siswi kelas 5 dengan materi indahnya saling menghargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, alhamdulillah semuanya baik dan sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kita dipermudah dalam belajar serta apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak persilakan kepada Jarli untuk memimpin doa. Silakan Jarli maju. Di sini ya. Ya. Sebelum belajar, marilah kita membacakan doa beserta agama Islam. Berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dan silakan duduk Jarli. Terima kasih. Nah, sekarang selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran siswa-siswi sekalian. Yang Bapak sebutkan namanya, angkat tangan, katakan hadir lah. Dapa? Hadir. Abdi? Hadir. Tirta? Hadir. Gali? Hadir. Paujan? Hadir. Alia? Hadir. Jahra? Alhamdulillah semuanya hadir. Oke. Nah, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Semuanya berdiri. Indonesia maiku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Dah, silakan duduk. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak ingin tanya dulu materi yang kita pelajari pada minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Ya, Jahra, coba. Nama-nama Allah yang baik atau bisa disebut dengan Asmaul Husna. Iya, benar. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang nama-nama Allah atau bisa disebut dengan Asmaul Husna. Nah, salah satunya yang kita pelajari kemarin adalah nama-nama Allah adalah Asy-Syukur. Nah, siapa yang tahu arti Asy-Syukur? Ya, Jahra lagi. Salah satunya adalah Asyukur artinya yang maha menghargai. Iya, benar. Asy-Syukur artinya yang maha menghargai. Jadi
Allah berdasarkan nama Allah tadi, Allah itu selalu menghargai apa yang dilakukan oleh hambanya walaupun hanya sedikit. Nah, rasa syukur yang hambanya lakukan Allah selalu terima walaupun itu hanya sedikit. Dari itu kita pun sebagai manusia juga diajarkan untuk saling menghargai kepada sesama manusia. Nah, saling menghargainya dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk tidak mencela teman, tidak menjelek-jelekan teman, selalu mensupport teman. Nah, itu adalah salah satu bentuk saling menghargai. Jadi, hari ini kita akan belajar materinya tentang indahnya saling menghargai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin tanya dulu. Nah, pernah gak kalian merasa tidak dihargai? Baik itu di sekolah, di rumah, atau dimanapun. Pernah? Ya. Contohnya apa? Ya, Jahra. Ya, kecewanya karena apa? Ya, dibully oleh siapa? Teman. Siapa lagi? Ya, kalau Jahra dibully. Apalagi selain dibully? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan. Ayo. Ya, dijelek-jelekan. Nah, tuh. Jadi, ya dikata-katai dengan perkataan yang jelek atau kotor. Nah, tuh. Sekarang Bapak tanya lagi. Apa yang kalian rasakan ketika tidak dihargai oleh orang lain? Ya, sedih, kata Tirta. Paling Jahra? Sakit hati. Apalagi? Ya, dibully itu kalian merasakan apa yang kalian rasakan? Apa rasanya? Ya, sakit hati ya kan? Nah, itu salah satu beberapa bentuk perasaan ketika kita tidak dihargai. Alia apa? Iya, kecewa, boleh. Tuh, bentuk sesuatu yang dirasakan ketika kita tidak dihargai. Nah, selanjutnya Bapak tanya, apa yang kalian lakukan supaya kita ini hidup rukun, tidak ada pembulian, tidak ada yang melecehkan, tidak ada yang menjelek-jelekan. Apa salah satu contohnya? Supaya hidup kita ini damai. Apa? Iya, saling berteman. Apalagi selain itu? Ya, Tirta. Saling menghormati. Nah, itu salah satu bentuk cara supaya kita hidup rukun. Ya. Sebelum Bapak jelaskan materi, kita sama-sama lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Nah, ini. Tujuan pembelajaran, coba Bapak mohon bantuannya. Aldo, bacakan tujuan pembelajaran yang nomor 1. Ini baca. Iya, yang kedua coba Jahra. Membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup saling menghargai. Ya, coba Aida baca yang nomor 3. Menjelaskan makna hidup saling menghargai. Ya, Alia lagi baca yang nomor 4. Iya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah belajar indahnya saling menghargai, Bapak harapkan kalian sebagai peserta didik yang pertama adalah meyakini makna hidup saling menghargai. Nah, kemudian yang kedua, siswa-siswi sekalian bisa membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup saling menghargai. Yang ketiga, Bapak harapkan siswa bisa menjelaskan makna hidup saling menghargai itu seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir, siswa-siswa kalian bisa menyebutkan contoh perilaku saling menghargai. Nah, jadi ini semua Bapak harapkan bisa kalian penuhi ketika sudah belajar indahnya saling menghargai. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan atau melihat video tentang saling menghargai atau menghargai perbedaan. Nah, simak baik-baiklah, nanti Bapak tanyakan tentang video ini. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Usna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Tadi kita sudah saksikan video tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang Bapak ingin tanya, siapa yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Bagaimana pendapat kalian tentang video yang sudah kita saksikan tadi? Ya, boleh Aldo. Pendapat tentang hidup rukun sangat positif karena hidup rukun merupakan
dan keharmonisan dalam kehidupan yang bersama. Iya. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, apa yang kalian rasakan saat kita hidup rukun? Ya, Ketika biar hidup Lin. rukun dengan teman, kita akan merasakan senang, damai, dan bahagia. Tidak ada rasa marah atau permusuhan karena semua saling menghargai dan tolong menolong. Iya. Terus kemudian Bapak tanya, apa yang kalian lakukan supaya terciptanya hidup rukun? Coba siapa? Ya, Jahid, coba. Iya. Saling menghormati dan menghargai, saling tolong menolong, menghindari pertengkaran. Iya, betul. Nah, itu tadi tentang video yang sudah kita saksikan bersama. Nah, sekarang kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang indahnya saling menghargai. Nah, manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai, dan sebaliknya, siapapun orangnya tidak akan senang jika ada orang lain yang merendahkan atau melecehkan dirinya. Untuk menjaga perasaan orang lain serta menjaga kerukunan dalam hubungan antar sesama manusia, kita harus selalu bersikap saling menghargai. Nah, itu. Jadi semua manusia itu hidupnya memiliki kebutuhan untuk dihargai. Tidak ada orang yang tidak ingin dihargai. Kalian di sini pun sebagai siswa pasti ingin dihargai. Nah, itu. Siapapun orangnya pasti tidak senang kalau tidak dihargai. Misalkan contoh Alia, sering dijelek-jelekan atau dibully oleh temannya, pasti dia akan merasa kecewa, pasti akan merasa sedih. Nah, sebaliknya juga ketika kita menjelek-jelekan orang lain, jangan bangga menjelek-jelekan orang lain karena itu perbuatan yang tidak baik atau tidak terpuji. Nah, tuh. Nah. Untuk menjaga perasaan orang lain serta menjaga kerukunan dalam hubungan antar sesama manusia, kita harus selalu bersikap saling menghargai. Nah, itu. Nah, lanjut. Nah, menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain itu penting bagi kita. Nah, itu. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik. Agar orang lain juga merasakan manfaat hidup kita, maka seharusnya kita menghargai orang lain. Nah, ini poinnya. Menghargai itu menghormati dan selalu menganggap bahwa orang lain itu penting. Nah, jadi kita ini hidup berdampingan, hidup tidak sendiri. Pasti kita memerlukan orang lain. Nah, jadi jangan sekali-kali merendahkan orang, jangan sekali-kali mencela orang, merasa paling benar. Nah, karena kita pasti akan memerlukan orang tersebut. Nah. Kemudian, agar orang lain juga merasakan manfaat hidup kita. Jadi kita itu harus bermanfaat bagi orang lain. Kata Allah, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita lanjut. Nah, dalam Al-Quran pun dijelaskan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepastian tentang nilai indahnya saling menghargai. Seperti dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Jadi dalam firman Allah surah Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi. Artinya berbuat, kita baca sama-sama artinya. 1 2 3. Buat Baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Nah, tuh sudah Allah perintahkan kita dalam surah Al-Qasas ayat 77. Berbuat baiklah kepada orang lain. Nah, tuh. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, kita lanjut. Nah, saling menghargai. Coba Bapak minta bantuannya Aldo. Coba bacakan Aldo. saling menghargai ada dalam setiap pribadi manusia, apalagi sebagai anak muslim. Hindari dari sikap merasa paling hebat, merasa memiliki kelebihan, merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling berjasa, dan merasa paling benar. Sikap seperti ini harus dijauhi dan tidak boleh ada dalam diri. Nah, itu poin yang selanjutnya.
saling menghargai ada dalam setiap pribadi manusia. Tuh. Apalagi sebagai anak muslim, hindari dari sikap merasa paling hebat. Selanjutnya, kita harus memiliki perilaku saling menerima kekurangan orang lain. Nah, ini yang Bapak sering temui di sekolah. Ada aja yang masih membuli temannya, tidak mau menerima kekurangan temannya. Padahal kita manusia memiliki kekurangan. Nah, karena setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Nah, kita harus menerima dan mengakui bahwa orang lain tidak sama dengan kita. Jadi jangan disamakan dengan kita. Nah, terus lagi, tidak sama bahasanya. Kemudian ekonominya, ekonomi itu keuangannya. Nah, kita di sini pasti berbeda-beda keuangannya. Kalau ada yang berkecukupan, ada yang kurang. Nah, jadi kita tidak boleh saling tidak menghargai. Kemudian agamanya. Nah, ini di sekolah ini pun kita berbeda-beda agamanya. Ada yang Islam, ada yang non-Muslim. Jadi jangan saling mencela. Jadi anak-anak sekalian, jangan sekali-kali membuli teman, karena itu sangat berbahaya. Di negara kita banyak sekali keragaman, diantaranya suku, budaya, bahasa, dan agama. Nah, contohnya suku di tempat kita ini berbagai macam suku. Ada suku Dayak, ada suku apalagi Dayak Ngaju, ada suku Banjar, suku Jawa. Nah ya, banyak lagi. Kemudian agama, ada juga agama Islam, agama Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Nah tuh. Jadi di negara kita ini berbagai macam keragaman yang ada. Keragaman ini telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang difirmankan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, kita lihat surahnya, Bapak bacakan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alamun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Nah, tuh. Jadi di dalam Al-Qur'an pun dijelaskan bahwa kita ini hidup beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar tujuannya supaya kita saling mengenal. Ayat tersebut menunjukkan kenyataan tentang keragaman ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya Allah telah menciptakan manusia dalam berbagai perbedaan. Nah, perbedaan ini adalah fitrah dari Allah sehingga semua manusia harus menerimanya. Lalu bagaimana sikap kita di tengah kehidupan yang memiliki keragaman ini? Nah, sebagai muslim tentu kita harus memiliki akhlak terpuji. Anak muslim harus berteman dengan siapapun. Mulailah terbiasa menerima apapun keadaan teman. Nah, jadi mulai sekarang setelah kita belajar ini, kita harus terbiasa menerima keadaan teman. Mau apapun itu keadaannya, kita terima. Tuh. Terimalah kekurangan teman kalian, janganlah mengejek apalagi mencela. Mengejek teman termasuk perbuatan tercela, meskipun berbeda warna kulit, rambut, postur tubuh, tinggi, rendah, besar, kecil. Semua adalah ciptaan Allah. Jadi kalau ada siswa di sini yang mencela temannya, berarti dia mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dan saling menghargai, maka hidup menjadi indah, rukun dan damai akan tercipta. Nah, ini ada beberapa contoh perilaku saling menghargai. Yang pertama, coba baca Sidapa. Yang pertama apa? Iya, menolong sesama. Kalau ada orang yang membutuhkan kita, cepat-cepat ditolong. Nah, siapa tahu dia sedang kesusahan. Kemudian si Gali, coba baca. Gambar yang kedua apa Gali? Iya, menghormati perbedaan. Selanjutnya coba Alia, baca Alia. Apa yang gambar yang ketiga? Nah, bersikap jujur, amanah. Keempat, coba baca Aida. Nah, tidak suka bullying terhadap teman. Ini yang paling Bapak tekankan.
Tidak ada bullying lagi yang namanya di sekolah. Tuh. Jangan biasakan mencela temannya, mentang-mentang temannya ada kekurangan. Lihat diri kita dulu, pasti ada kekurangan. Karena semua manusia itu tempat salah dan khilaf. Semua manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ada yang ingin ditanyakan dari materi yang Bapak jelaskan tadi? Nah, tidak ada. Semuanya paham lah. Jadi kita hidup harus saling apa tadi? Menghargai, menghormati, jangan saling mencela. Nah, sekarang kita ice breaking dulu supaya supaya tidak tegang. Tepuk tangan. Sambil gerakan badannya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Ya, dah. Oke, selanjutnya Bapak akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Kelompok 1 yang ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini. Nah, nanti Bapak akan berikan berupa gambar tentang materi yang kita pelajari hari ini. Nah, Bapak akan bagikan dulu. Nah, ini gambar. Bapak sampaikan cara bermainnya. Caranya adalah tadi sudah Bapak berikan berupa gambar tentang materi yang kita pelajari hari ini. Kalian amati gambar tersebut bersama teman kalian, kalian diskusikan, kemudian kalian berikan komentar ditulis di lembar kosong di belakangnya. Kita sepakati waktunya berapa menit waktunya? 5 menit cukup? 10 menit? Ya, Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan kerjakan. Menulisnya boleh bergantian, boleh. Ya, biar cepat. Ya. Waktunya terus berjalanlah 10 menit. Ya, nama panjang. Ya. Sampai sini aja. Ya. Kalau yang bisa lah di bawahnya dipanjangin ya Pak. Ya, boleh. Namanya jangan lupa lah namanya. Kalau sudah nanti kita akan presentasikan ke depan. Jadi setiap kelompok nanti maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Selanjutnya kita akan presentasikan per kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi yang kalian lakukan bersama teman kalian tadi. Nah, sekarang Bapak persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Ayo, kelompok 1 maju. Semuanya. Ya. Yang lain nanti berikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 1 baris. Ya. Sini Pak Hujan. Ya, baca hasil diskusi tadi. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1. Ya. 1 Paujan, 2 Gali, 3 Tirta, 4 Dapa, 5 Abdi. Ya. Mikrofon. Saling tolong menolong Ya. bisa diwujudkan dengan berbagai cara seperti Yang lain perhatikan. membantu merawat orang sakit, berbagai makna, meminjamkan alat tulis. Coba perlihatkan ke temannya yang lain gambarnya. Nah, sekarang tadi sudah kelompok 1 sudah menjelaskan tentang gambar yang ada yang mereka dapat.
Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan tentang gambar yang mereka dapat. Nah, sekarang kelompok lain boleh bertanya tentang gambar tersebut. Apa? Ya, angkat tangan. Ya, Zahra. Nah, kenapa kalian suka menolong? Ayo, jawab kelompok 1. Saling baik sama teman. Ya. Apalagi jawabannya? Saling menolong sama teman. Ya, itu jawabannya. Kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan tentang gambar ya dari kelompok 1? Tidak ada. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 maju ke depan untuk menjelaskan apa yang sudah kalian dapatkan hasil diskusinya. Komentar kalian berupa gambar yang sudah kalian dapatkan. Zahra. Kami dari kelompok 2. Zahra, Aida, Aulia, Alia. Menumbuhkan toleransi. Kita bisa belajar saling menghargai dan tidak mudah menilai orang lain. Ya. Belajar dari perbedaan setiap budaya dan pendapatnya. Membawa pelajaran berharga. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itulah kekuatan bangsa kita. Ya, sekarang perlihatkan gambarnya. Nah, perlihatkan kelompok lain. Tadi kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusinya. Nah, sekarang Bapak beri kesempatan untuk kelompok lain ingin bertanya. Siapa? Angkat tangan. Tanya, ya tanya. Ya, Jain. Angkat tangan. Ada. Siapa? Lihat. Apa yang ditanya? Coba tanya. Ya, angkat tangan. Ya, Tirta, silakan. Nah, kenapa saling menghargai? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, silakan duduk kelompok 2. Nah, kemudian yang terakhir kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, bawa. Hati-hati karena itu. Ya, siapa yang membaca? Aldo. Ya. Perlihatkan dulu gambarnya. Gambarnya perlihatkan ke temannya dulu. Nah. Nanti. Ya, silakan bacakan hasil diskusinya. Kelompok 3. Mikrofon. Ya. Kelompok 3 Aldo, Jain, Anas, Darli, Akbar. Agama Islam melarang kita mengolok-olok, menghina, apalagi menyakiti secara fisik kepada sesama, karena bisa jadi orang yang diolok-olok atau dihina lebih mulia dari yang mengolok-olok. Dalam hal apapun penghinaan adalah perbuatan tercela karena menyakiti hati orang lain, apalagi dilakukan di hadapan publik. Demikian halnya bullying. Dari kelompok lain, Bapak persilakan menanggapi gambar dari kelompok 3. Ya, Zahra dulu. Nah, coba jawab. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa? Ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak ada. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3. Nah. Tadi kita sudah melakukan yang namanya diskusi kelompok. Nah, setelah diskusi, kalian presentasikan di depan, menjelaskan apa yang kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Yang pertama tadi adalah mengenai bullying. Ya kan? Yang kedua adalah saling tolong-menolong. Yang ketiga adalah saling menghargai dan menghormati. Nah, dari diskusi tadi Bapak nilai sudah baik semuanya, baik itu proses diskusinya bersama teman maupun ketika kalian menjelaskan atau mempresentasikan di hasil diskusi tadi. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kesimpulan kita pada materi hari ini adalah sebagai muslim kita harus memiliki akhlak terpuji. Anak muslim harus berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku dan budaya. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus kita jaga. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menghargai keragaman dan perbedaan yang ada
Nah, sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kedamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Menghargai teman dapat dilakukan dimanapun. Nah, tuh. Mulailah terbiasa menerima apapun keadaan teman. Terimalah kekurangan teman kalian. Jangan mengejek apalagi mencela. Ada yang ingin ditanyakan mengenai pelajaran kita hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya paham. Sekarang Bapak ingin melakukan asesmen atau penilaian terhadap pembelajaran kita hari ini. Bapak ingin bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, tulis namanya, jawab soal yang sudah Bapak berikan. Waktunya 10 menit. Ya. Nah, waktunya habis. Bapak akan ambil lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, Bapak tanya, materi apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Indahnya saling menghargai. Iya, indahnya saling menghargai. Nah, setelah kalian mempelajari indahnya saling menghargai, apa yang kalian rasakan saat ini? Bahagia. Apalagi? Senang. Apalagi? Bersyukur. Ya, bersyukur. Dan jangan lupa untuk hidup saling menghargai. Nah, jangan mencela orang. Nah, saling tolong menolong. Ya. Selanjutnya Bapak akan informasikan atau Bapak akan sampaikan materi yang akan kita pelajari minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang menghargai keyakinan orang lain. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Bapak minta Zahra untuk pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Zahra, silakan duduk ke tempatnya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.